Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kabupaten Sumedang, wabil khusus Mbak Ani selaku guru penggerak. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini alhamdulillah memberi kenikmatan kepada kita semua bisa bersilaturahim di SD Pager 203 di ruang kelas 1. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengikuti presentasi guru penggerak Bu Hani selaku guru kelas 4 akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang sesi berbagi budaya positif kepada anak. Bagaimana strateginya cara membangun budaya positif kepada anak. Mudah-mudahan acara ini bisa diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu, dan setelah itu kita meniru kepada Bu Hani yang sudah menjalani mengajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Mari kita mendengarkan presentasi dari Bu Hani. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu, tempat, dan fasilitas yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pager 3, Bapak Rahmat Tri Yulianto, SPDSD. Terima kasih juga Bapak dan Ibu rekan guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara sesi berbagi budaya positif yang akan saya bagikan pada hari ini. Acara ini bukanlah untuk mengajari Bapak dan Ibu guru, tetapi untuk berbagi materi pengetahuan dari modul 1 yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini. Baik, saya mohon izin untuk memulai presentasi. Sesi berbagi budaya positif. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada murid. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Dalam menuntun peserta didik, kita harus memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh anak, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila kita melihat kodrat zaman saat ini adalah pendidikan global menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Seorang guru itu sebagai seorang petani dan siswa adalah benih tanaman. Seorang petani memiliki bermacam-macam benih. Ada benih padi, jagung, kacang, dan sebagainya.
Bapak dan Ibu guru sekalian, bila seorang petani menanam benih jagung, maka apa yang akan tumbuh? Jagung. Ya, betul sekali. Bila seorang petani menanam benih jagung, tentu yang tumbuh adalah tanaman jagung. Petani tidak memiliki kuasa untuk mengubah tanaman jagung menjadi tanaman padi, begitu pula sebaliknya. Merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh sesuai dengan semestinya. Begitu pula dengan seorang guru yang bertugas untuk memfasilitasi, memberi arahan, menjembatani, dan mendorong anak didiknya untuk bertumbuh, untuk terus berkembang sesuai dengan watak dan karakternya masing-masing. Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ingarso Sukolodo yang artinya di depan memberi contoh. Maknanya bahwa sebagai pendidik kita bila berada di depan peserta didik atau murid kita dan juga orang lain, maka kita harus dapat memberi contoh maupun teladan kepada mereka. Tentunya ini adalah contoh atau teladan yang baik. Ing medio mangunkarso, artinya di tengah memberi semangat, yang mempunyai makna kita sebagai seorang pendidik apabila berada di tengah murid maupun orang lain, kita harus bisa memberi semangat kepada mereka. Kemudian ini adalah merupakan logo dari pendidikan nasional kita, yaitu Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan bahwa seorang pendidik bila dia berada di belakang murid maupun orang lain, dia harus mampu memberikan dorongan yang baik, dorongan yang positif kepada murid maupun orang lain. Sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa meneruskan manusia menuju perbuatan baik. Nah, budi pekerti ini akan menghasilkan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Adapun profil pelajar Pancasila ini meliputi 6 profil. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Dan yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Adapun profil pelajar Pancasila ini sudah saya terapkan di dalam kelas saya. Berikut adalah dokumentasinya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dalam profil ini para siswa diharapkan memahami moralitas dia berada, yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Dan profil yang kedua yaitu berkebinekaan global. Belajar dengan profil ini adalah para siswa diharapkan mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Adapun kegiatan yang telah dilakukan di dalam kelas saya itu dengan mencintai budaya Indonesia, dengan mempelajari tarian daerah, tembang macapat, keberagaman agama, ras di negaranya dan juga dunia. Yang merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan agar mereka bisa bekerja secara tim atau kelompok.
kelas secara independen untuk meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Adapun contoh kegiatannya yaitu membaca buku di perpustakaan dan juga bertanya kepada guru untuk menggali pengetahuan atas inisiatif mereka sendiri. Profil yang kelima adalah bernalar kritis. Profil ini para siswa diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Percobaan bersama dengan kelompok mereka dan juga siswa dapat memberi apresiasi dengan memberikan pendapatnya kepada hasil karya yang dibuat oleh temannya. Hal baru, berinovasi secara mandiri dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Kerajinan tangan dari barang bekas dan juga selalu berusaha untuk mencoba inovasi-inovasi baru. Mencoba inovasi-inovasi baru. Sebuah kertas kosong, tidak ada isinya sama sekali, dan kita sebagai pendidik berhak melakukan atau mengisi kertas tersebut dengan kemauan kita, terserah kita. Anak adalah objek dan pembelajaran berpusat kepada guru. Jadi pembelajaran lebih banyak dengan ceramah. Anak harus duduk tenang dan tertib mendengarkan gurunya tanpa saya melihat atau memahami apa yang mereka inginkan, tanpa saya tahu apakah anak merasa bosan dengan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Namun setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, cara pandang terhadap murid berubah. Ternyata mereka adalah pribadi yang unik. Mereka mempunyai minat, bakat, dan potensi, juga cara belajar yang berbeda. Jadi antara anak satu dan yang lain itu karakternya berbeda dan juga kemampuan yang mereka miliki berbeda. Anak adalah subjek dan pembelajaran berpusat kepada murid itu lebih bermakna. Apalagi karakteristik peserta didik anak usia sekolah dasar itu adalah senang bergerak, bermain, bekerja dalam kelompok, dan juga senang mencoba atau melakukan hal-hal secara langsung. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu Harsini. Saat ini kita melihat budi pekerti anak mulai berkurang. Pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan kembali budi pekerti atau saya ulangi ya, bagaimana cara menanamkan kembali budi pekerti anak tersebut di lingkungan kelas maupun sekolah? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Harsini. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kita menumbuhkan budi pekerti kepada peserta didik baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Cara menanamkan budi pekerti anak baik itu yang sudah hilang maupun yang sudah baik tetapi akan ditingkatkan itu adalah dengan menanamkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Adapun kiat
kiat atau bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif tersebut akan saya paparkan pada materi berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, mohon untuk disimak materi selanjutnya. Tapi sebelum saya mulai, terlebih dahulu mari kita tepuk semangat dulu ya. Ikuti dari saya. Tepuk semangat. Semangat. Enggak, di tempat aja. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih. Semoga kita selalu bersemangat dalam menciptakan budaya positif pada peserta didik kita yang ada di kelas maupun sekolah. Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka pembelajaran akan sulit terjadi. Sebagai seorang pendidik harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan kepala sekolah, guru, dan juga murid. Adapun untuk mewujudkan budaya positif yang berpihak kepada anak, kita harus mengetahui konsep-konsep dari budaya positif. Apa saja konsep dari budaya positif? Yang pertama adalah konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, motivasi internal dan eksternal. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. 5, hukuman dan penghargaan. 6, kebutuhan dasar manusia. 7, posisi kontrol guru. Dan 8, segitiga restitusi. Sebelumnya saya memohon kepada Bapak dan Ibu guru semuanya untuk mencoba menggenggam salah satu tangan. Ya, mengepalkan tangan. Ya. Bayangkan apa yang ada di dalam kepalan tangan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, setelah itu ada seorang teman berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Apakah Bapak dan Ibu guru bersedia untuk membukanya? Tidak? Ya, jika tidak, kemudian teman tersebut berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan berkata-kata yang kasar agar Bapak dan Ibu guru untuk membuka, bahkan juga mengiming-imingi untuk memberikan uang. Apakah Bapak dan Ibu akan bersedia untuk membuka kepalan tangan tersebut? Tidak. Apa alasannya? Kenapa tidak mau atau tidak bersedia untuk membuka? Iya, coba Pak Yuli, apa alasannya? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena saya memegang perasaan barang ini berharga untuk pribadi saya. Jadi
di dirayu menggunakan uang dan seterusnya, tidak mau, karena ini berharga. Ini ibaratnya rasa tanggung jawab saya terhadap siswa, seperti itu. Rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Jadi harus saya sendiri yang tahu. Begitu jawaban saya. Ya, terima kasih. Genggam tangan tersebut dan mempunyai alasan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan Bapak Ibu guru yang lain tentunya begitu. Jadi jika Bapak dan Ibu guru mau membuka atau tidak, itu adalah merupakan hak dari Bapak dan Ibu. Boleh membuka atau boleh tidak. Jadi apakah Bapak dan Ibu mau dikontrol atau mau dikontrol oleh orang lain atau tidak mau, itu tergantung diri sendiri, mau atau tidak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu menyatakan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seorang murid itu bisa mengizinkan dirinya untuk dikontrol maupun tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bila kita memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu akan membuat orang atau murid tersebut menjadi identitas yang gagal. Mereka akan berpikiran yang negatif dan terus merasa dirinya itu bersalah. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanyalah sebuah jangka pendek, ya. Jadi bisa saja di kemudian hari anak itu berubah pikiran untuk menolak atau untuk tidak mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Anak itu akan bisa saja menolak atau bahkan anak itu menjadi ketergantungan kepada guru, ketergantungan atas pendapat yang diberikan oleh guru untuk melakukan sesuatu, dan itu sangat tidak baik. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan teori respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan tentang realitas. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi kepada teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Meskipun itu perilaku buruk, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang telah tadi Bapak dan Ibu peragakan dengan menggenggam sebuah tangan, ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak mau melepaskan kepalan tangan tersebut, itu artinya Bapak dan Ibu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya.
Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti tadi waktu Bapak dan Ibu menggenggam tangan ya, tetapi teman Anda gagal untuk memaksa, untuk meminta membuka kepalang tangan, maka teman Bapak dan Ibu memaksa dengan cara-cara mereka. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan-pilihan baru akan tercipta jika terjadinya kolaborasi antara pihak yang mengontrol dan pihak yang dikontrol. Begitu pula contohnya dengan antara guru dan murid. Saya dan kamu mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita sama-sama menguntungkan. Nah, teori kontrol inilah yang baik untuk diterapkan. Model berpikir menang-menang. Kontrol itu lazimnya merupakan bentuk dari disiplin. Nah, apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sering terjadi di antara guru dan juga murid. Ini merupakan dari motivasi eksternal ya, dari luar. Bapak dan Ibu, adakah yang berkenan untuk memberikan contoh dari teori motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang bisa terjadi antara guru maupun murid? Ya, Bu Reza. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya adalah guru atau murid datang ke sekolah tepat waktu karena merasa malu dengan temannya atau menghindari hukuman. Terima kasih. Tepat ya, seorang guru atau murid datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia merasa tidak enak dengan teman-temannya ataupun juga mungkin untuk menghindari dari hukuman. Adapun teori motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ya, ini adalah merupakan motivasi dari eksternal. Bapak dan Ibu, adakah yang akan memberi contoh dari teori motivasi kedua ini untuk mendapatkan imbalan? Ya, Bu. Terima kasih waktunya Bu ini. Contoh yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, murid mengerjakan PR karena mengharap ujian atau hadiah dari guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah.
Ya, betul. Itu merupakan contoh dari untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak mengerjakan tugas itu semata-mata tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, tetapi ingin mendapatkan hadiah atau imbalan atau pujian dari orang lain, dari gurunya maupun dari orang tua. Kemudian teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini merupakan motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang merupakan tujuan disiplin positif. Jadi, tujuan disiplin positif adalah agar para murid menjadi seseorang sesuai apa yang mereka harapkan dengan menghargai diri mereka sendiri, maka ini akan berdampak jangka panjang. Mereka dalam kurun waktu yang lama akan terus untuk menjadi insan yang baik karena mereka menerapkan atau meyakini nilai-nilai yang mereka yakini. Terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, budaya positif ini terbentuk dari yang pertama peraturan kelas. Jadi di semua kelas sudah ada peraturan atau tata tertib kelas yang dibuat oleh sekolah. Nah, dari peraturan-peraturan kelas itulah maka akan dibuat sebuah keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas terbentuk lingkungan positif. Dan lingkungan yang positif yang ada di sekolah itulah yang akan membentuk dari budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa namanya keyakinan kelas? Kita coba menjawab pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya sebagian besar orang itu akan menjawab demi keselamatan. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tentunya sebagian besar orang juga akan menjawab itu demi kesehatan atau keselamatan. Nah, kesehatan maupun keselamatan itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau yang berasal dari diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seseorang menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan itu mempunyai motivasi intrinsik agar dirinya selamat daripada dia menggunakan helm untuk mengikuti aturan-aturan atau takut ditilang dan sebagainya. Nah, motivasi intrinsik inilah yang bisa menggerakkan orang tersebut ya agar menggunakan helm daripada dia menggunakan motivasi ekstrinsik. Apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Contoh dari peraturan yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, bentuk dari keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju pada diri anak yaitu rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinannya bahwa kita harus
sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya. Anak di kelas misalnya itu adalah untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain, menghormati temannya. Dilarang menggunakan narkoba, itu juga untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas, itu juga untuk keselamatan anak tersebut. Berikut adalah contoh dari keyakinan kelas. Ya, saya minta bantuannya untuk Bu Rina untuk membacakan contoh dari keyakinan kelas. Kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Dan yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya, terima kasih. Kemudian ada contoh keyakinan kelas berikutnya. Coba Bu Atul, tolong dibacakan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ya, terima kasih. Berikut adalah dokumentasi membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya, itu kelas 4B. Keyakinan kelas 4B. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Tobi. Pertanyaan saya, terus terang, saya baru mendengar istilah keyakinan kelas. Sebelumnya saya tahu peraturan kelas, dan sekarang saya menjadi paham perbedaannya. Pertanyaannya, mohon dijelaskan bagaimana membuat keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Dodi. Adapun untuk membuat keyakinan kelas dan yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu yang pertama, kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian siswa mencatat semua masukan-masukan itu pada sebuah kertas kecil, ya, kemudian ditempel di papan tulis maupun di kertas besar, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah dari pendapat. Kemudian setelah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, kita bisa mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Jadi kalimat yang negatif menjadi positif. Sebagai contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor, ya, diganti dengan kalimat positif berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, setelah kita meninjau curah pendapat, kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana, kita mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, kita mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa dijadikan satu
keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Kemudian ditinjau ulang ya. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Kita bisa meringkasnya menjadi 3 sampai 7 karena kalau terlalu banyak maka akan sulit dihafalkan oleh anak. Setelah selesai dibuat semua, maka warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan memberikan tanda tangan. Bagaimana Pak Tobi? Ada lagi yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan. Nah, setelah keyakinan kelas itu tercipta, maka biasanya ada murid yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, bagaimana sih kita menghadapi anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Ada 2 macam, yaitu hukuman. Ada 3 macam yang harus kita terapkan, yang bisa kita terapkan, yaitu hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi murid akan merasa sakit bila menerima hukuman. Kemudian anak itu merasa tidak nyaman dan tidak mendapat keadilan. Kemudian perilaku
pasif agresif itu akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Murid atau anak akan membenci aturan, dan itu merupakan hal yang negatif. Contohnya hukuman. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, disiplin dari sanksi atau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Nah, ini bersifat netral. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian apakah restitusi itu? Restitusi itu merupakan pilihan. Dia akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Dan ini merupakan hal yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau sanksi, yaitu adalah merupakan dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah hukuman. Kemudian sanksi contohnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi sebetulnya hukuman itu merupakan alternatif terakhir yang akan kita berikan kepada anak jika anak melakukan pelanggaran. Bahkan seharusnya sama sekali harus tidak ada hukuman yang terjadi di dalam sebuah sekolah. Karena itu merupakan perilaku yang negatif yang akan terjadi kepada anak. Nah, sebelum kita menangani anak yang melanggar peraturan, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kemudian cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Perasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian kebebasan yang keempat adalah motivasi yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan ini misalnya kesenangan, bermain, dan tertawa. Contoh misalnya seorang
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu berarti anak tersebut membutuhkan kebutuhan kesenangan. Kemudian jika jawabannya lain, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu berarti anak tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang. Namun jika jawaban anak, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku, anak tersebut membutuhkan kebutuhan penguasaan. Jika jawaban anak, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, nah itu merupakan kebebasan. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, dan tujuannya itu tentunya berbeda-beda. Bisa jadi itu karena kesenangan, karena anak tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang, bisa karena penguasaan atau kebebasan. Jadi satu kesalahan itu mempunyai banyak alasan, tergantung anak tersebut dia butuhnya apa. Saya sudah mencoba untuk menganalisis kebutuhan dasar manusia di kelas saya, yaitu setiap anak saya berikan kuesioner berupa 40 pertanyaan yang mereka jawab. Kemudian dari jawaban mereka dianalisis kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Dan inilah hasilnya. Sejumlah anak menginginkan kebutuhan cinta dan kasih sayang, kekuasaan dan kebebasan, dan kebetulan kebutuhan kesenangan itu tidak ada. Nah, dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan, itu kita bisa melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kalau menghindari jika penghukum dan pembuat orang bersalah ini adalah menghindari hukuman, ini merupakan identitas yang gagal. Sedangkan teman dan pemantau ini adalah identitas berhasil atau sukses. Itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan posisi manajer menghargai diri sendiri itu adalah identitas berhasil atau sukses. Contoh dari penghukum itu seorang guru itu menghardik atau menunjuk atau menyakiti muridnya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak berbuat seperti itu nak, atau ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian bila kita pada posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur kesalahan yang dilakukan muridnya. Kalau seorang manajer dia akan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang dikatakan oleh penghukum? Penghukum berkata, kalau kamu tidak mau tanya, awas ya. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kalau teman, ayolah lakukan demi kebaikan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau pemantau dia bertanya, apa peraturannya? Kalau seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Hasil dari penghukum itu anak akan menjadi memberontak atau menyalahkan orang lain. Anak juga bisa berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jika sebagai teman, maka anak merasa ketergantungan karena yang menganggap gurunya itu sebagai teman. Jika seorang pemantau, maka dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, kalau tidak diawasi, bagaimana? Kalau diawasi, bagaimana dia
Kemudian dampak pada murid. Apa sih dampak pada murid? Jika sebagai penghukum, maka anak akan terus mengulang-ulang kesalahan, ya. Dan kalau membuat orang merasa bersalah, maka anak akan menjadi merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, dia akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Sedangkan sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak akan mengharapkan imbalan. Sedangkan manajer itu bisa mengevaluasi diri. Bagaimana sih memperbaiki ini? Bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahannya? Atau bahasa tubuh sebesar 55%. Dan Bapak dan Ibu guru, sekarang kita melihat posisi kita. Posisi kita itu berada pada posisi kontrol yang mana? Baik di sekolah maupun di rumah. Jika berada di rumah, posisi kita mungkin sebagai ibu, ayah, kakak, paman atau bibi. Dan jika di sekolah kita sebagai guru maupun kepala sekolah. Sekarang saya mohon pada Bapak dan Ibu guru untuk menuliskan posisi Bapak dan Ibu guru itu berada di posisi kontrol yang mana. Untuk di kertas hijau tolong disebutkan, dituliskan posisi kontrol di rumah, dan yang oranye posisi kontrol di sekolah. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan untuk menuliskan posisi apa yang sudah dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah
murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Apa itu restitusi? Saya sendiri baru mengetahui tentang restitusi ini setelah menjadi calon guru penggerak. Setelah saya mempelajari dari modul yang diberikan oleh pendidikan guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dari restitusi yang merupakan teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 segitiga restitusi. Ini adalah bentuk dari segitiga restitusi. Pertama, kita mulai dari sisi bawah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan-benturan tertentu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin anak itu tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh waktu 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kemudian sisi kedua yaitu yang sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan itu untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu
memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, jika seorang guru sudah memahami teori kontrol, pasti dia bisa mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan. Mungkin kita tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, beberapa kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, nak? Nah, para guru yang sudah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu sisi yang sebelah kanan, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya seperti ini. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan menanyakan keyakinan ini, kita akan mengetahui alasan anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Dan ini ada hubungannya dengan kebutuhan apa yang dia inginkan. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu? Ketika kita sudah mendapat gambaran yang jelas tentang apa sih yang mereka inginkan, orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ini adalah dokumentasi ketika saya menerapkan restitusi kepada beberapa murid di kelas saya. Ketika
saya mencoba memvalidasi tindakan yang salah, ternyata alasan mereka melakukan pelanggaran tersebut karena mereka membutuhkan adanya kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar yang mereka perlukan itu sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dasar yang mereka perlukan yang sudah saya lakukan bersama dalam satu kelas itu. Institusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian dapat memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut melakukan kesalahan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri anak tersebut. Dan restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan malah mengucilkannya. Dalam membangun budaya positif, saya masih dalam tahap belajar dan masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya. Semoga saya bisa mempertahankan apa yang sudah baik dan dapat memperbaiki apa yang perlu diperbaiki agar selalu tercipta budaya yang positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk itulah saya memerlukan kolaborasi dari Bapak dan Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Untuk itulah saya memerlukan adanya hubungan yang baik antara murid, guru, dan juga kepala sekolah dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang berpihak kepada anak. Nah, Bapak dan Ibu guru, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Nah, demikian pemaparan saya mengenai budaya positif. Semoga apa yang sudah saya bagi bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Semoga sekolah kita mendapat mewujudkan budaya positif yang berpihak kepada anak. Sekolah kita menjadi aman dan nyaman, dan anak merasa senang dalam melakukan pembelajaran, dan kita dapat melakukan merdeka belajar. Mohon